Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Halo. Kali ini kita menonton film horor, tapi Betul. bukan horor yang sedang ramai ya. Iya benar. Jadi ini film yang berdasarkan podcast horor yang sudah ramai. Iya, yang sebelumnya juga filmnya kita tunggu-tunggu gitu ya. Ya, dan film ini berjudul Do You See What I See? ya. Ini film dari podcast episode 64. Judulnya First Love. Ya betul. Menceritakan tentang seorang wanita ya bernama Mawar. Iya. Nah, yang sedang ulang tahun ke-20 dan dia pengen punya pacar. Iya, dia doa di kuburan ibu bapaknya supaya punya pacar Punya gitu ya. pacar. Dan akhirnya dikabulkan punya pacar. Kan dia tuh emang setiap tahunnya si Mawar ini tuh udah biasa buat datang ke kuburan ibu bapaknya gitu kan. Karena ibu bapaknya udah meninggal. Jadi dia tinggal merantau ya ke Jakarta buat kuliah gitu loh. Kuliah. Nah terus dia pulang sebentar gitu ke kampung halamannya buat ngunjungin ibu bapaknya gitu, sekalian ngerayain ulang tahunnya gitu kan. Jadi setiap ulang tahun dia ziarah ke makam. Begitu pulang balik ke kosannya, si teman-temannya kosannya ini ngelihat si Mawar ini senyum-senyum terus gitu kan. Iya. Nah ternyata doa dia buat punya pacar dikabulin gitu. Iya. Jadi pemainnya siapa aja di film Do You See What I See? Ada Shenina Cinnamon ya. Sebagai Faye, Iya. temennya Mawar. Ada Diandra Agatha Sebagai Mawar. Ada Yesaya Abraham Sebagai Alex, Alex. cowoknya Faye. Terus ada temennya Mawar juga, Sonia Alisa sebagai Kartika. Iya. Dan ada Sarah Felicia sebagai Lina Dukun paranormal. Ada Jessica Saina dan sebagai Dona, temennya Mawar juga, temen kosnya. Dan ada Nyimas Ratu Rafa sebagai adeknya Mawar, Dan namanya lain-lain. Melati. Iya betul. Dan ada ibu kos, Oh iya, Bun ibu Meli kos sebagai Empo Atik yang punya kos. Jadi dibilang 3 sahabat inilah. Iya. 3 sama si Mawar. Siapa namanya? Mawar, Faye, sama Kartika, sama iya. Dona satu lagi 4. Mereka tinggal di satu kos yang sama kos ya. yang sama. Dan Mbok Ati ya. Ya, di dan kosan di itu. kosnya. Ngelain ulang tahun bareng, kuliah bareng, terus Di kampus yang sama. Kartika juga siaran ya kan di kampus. Nah, tapi semua itu berubah ketika si Mawar ini punya cowok Iya gitu. benar. Jadi sebelumnya kan di kosannya ini emang peraturannya nggak boleh Bawa cowok. gitu ya ke kamar gitu kan. Kalaupun mau main di kosannya kayak ada jam pulangnya gitu. Ya. Nah terus si Mawar ini kan kayak baru pertama kali nih pacaran ya kan. Suatu hari tuh kayak suka bawa cowoknya gitu kan ke kosannya. Cuman tuh teman-temannya nggak pernah tahu yang mana Ya. pacarnya kan gitu. Nah Taunya terus cuman si Mawar setiap malam bikin kopi, katanya ada tamu. terus udah gitu suatu hari kayak pacarnya si Faye, si siapa tadi, Alex ya, Alex. pernah mergokin kayak di kamarnya si Mawar ini ada cowok kan. Iya, ada Pokoknya kelibatan pacarnya, lah. iya. Nah terus makanya kayak teman-temannya ini tuh rada khawatir gitu ya, karena pertama si Mawar ini baru pacaran, yang kedua kayak mereka nggak pernah tahu wujudnya tuh kayak gimana kan si Iya. pacarnya ini gitu. Jadi kayak dan hal-hal aneh yang terjadi sama Mawar, jadi kayak dia tuh berubah gitu ya. Ya. Dan hal aneh itu nggak cuma dirasain Mawar, tapi ikut dirasakan teman-temannya juga gitu. Bener. Dan orang-orang sekitarnya lah ya, apalagi di lingkup kos itu ya. Semuanya diganggu oleh sosok pacarnya si Mawar ini. Iya, atau yang apa yang dibawa Mawar lah istilahnya gitu ya. Dan ternyata sosok pacarnya si Mawar ini namanya Restu, Iya benar. tapi dia bukan manusia. Benar. Apa itu? bentuknya ya tonton aja lah. Kan udah ada di Oh iya, trailernya udah ada. podcastnya. Bentuknya Ya, pocong pokoknya lah, ya pocong. Ya udah akhirnya kata si Lina tuh, si dukun Sidu. yang ternyata selingkuh sama Alex, cowoknya si V. Iya benar. Ya dia membaca ternyata si Mawar ini ketempelan. Ya intinya sih kayak gitu ya. Dan akhirnya dilakukanlah eksorsis atau pembersihan arwah si Mawar gitu di rumahnya dengan daun kelor segala macem. Iya makanya intinya si Mawar ini pacarannya sama pocong gitu ya.
Sebenarnya banyak shot-shot di sini yang Menarik. gelap ya. Itu kekurangan apa kelebihan? Enggak kelebihan, gelap tapi bisa dieksekusi dengan baik gitu. Jadi meskipun gelap tuh kita bisa ngerasain atmosferiknya si film gitu. Dan meskipun gelap, meskipun ada adegan hujan-hujanan tuh kita masih lihat si karakter tuh mau ngapain gitu. Terus juga visualnya bagus. Visualnya bagus. Apa namanya? Acting. Actingnya sebenarnya actingnya bagus-bagus aja sih. Buat apalagi buat si Mawar ya. Seremnya tuh dapat banget gitu mukanya. Ya kan? Padahal termasuk debut di film. Iya, maksudnya ekspresi. Belum banyak film. Maksudnya wajahnya ngedukung buat orang film. Terus ya biasalah kalau kita kalau misalnya Shenina ya dia bagus buat bawain perannya secukupnya aja sih, ya nggak sih? Dia juga nggak terlalu nampakin setan terus ya. Oh ya. Cuman dia Di beberapa part aja ada setan, bahkan jump scare-nya ada beberapa yang bukan setan. Iya. Ada jump scare anjing. Mungkin makeup pocongnya bagus kan. Tapi dia nggak jarang ditampilin lah Iya sih, bener. sebagai jump Susah scare kali gitu. makeup. Ya kan. Nah terus habis itu kalau misalkan kalian suka horor-horor klasik yang banyak jump scare-nya ya ini sini banyak jump scare-nya gitu ya. Tapi bisa jadi kelemahan juga buat orang-orang yang nggak suka jump scare gitu kan. Implementasi dari podcast ke horor ya cukup Jelas gitu ya. jelas dan tidak banyak, bahkan nggak banyak yang menyimpang gitu. Iya. Latar belakangnya sebenarnya masuk akal sih ya. Maksudnya kalau misalkan di podcast kan ceritanya cuman simple ya secara intinya, tapi kan di film kan pasti otomatis dijelaskan latar belakangnya kayak gimana. Terus ya di sini di film dijelasin latar belakangnya, maksudnya masuk akal gitu. Runut gitu loh. Walaupun Jadi jelas memang gitu ya. latar belakangnya terhitung tipis sih. Iya maksudnya tapi kan dia ngejelasin awal mulanya kenapa bisa jadi pocong gitu, restunya itu siapa gitu-gitu dan segala macam gitu. Mungkin dia ngejelasin latar belakang si kemunculan dan asal muala si pocongnya ini dan segala macam mungkin jelas, tapi untuk kayak pendalaman karakternya tuh kurang banget ya. Ya, apalagi tentang latar belakang ketiga temannya ini nih. Gitu. Yang kayak dia punya masalah. Ya sebenarnya kita nggak expect kalau ternyata si V ini punya pacar dan ternyata dia selingkuh sama si dukun, yang dukunnya ini ngebantu dia juga gitu. Sebenarnya agak kurang ya, maksudnya kayak kenapa harus ngangkat itu misalkan. Terus atau misalkan si Kartika punya idola Tupak Sakur. Iya terus meninggal gitu kan, terus ditembak. Ya kenapa gitu kan. Ya, dan itu diangkat sebagai alasannya si Mawar, emang kenapa kalau gue jatuh cinta gitu kan. Mungkin lo aja punya masalah percintaan sendiri gitu dengan pacar lo, dengan idola lo gitu-gitu. Mungkin mau angkat semacam hal itu kali ya, kayak alasannya Mawar jatuh cinta sama istilahnya bukan orang gitu ya, tapi mungkin kayak kurang aja gitu untuk digali secara detail, atau enggak kalau emang enggak mending kayak nggak usah aja diangkat sekalian. Atau fokus aja di ceritanya gitu ya. Untuk alurnya sendiri sih sebenarnya runut aja ya, rapi gitu kan. Cuman nge-explore karakternya kurang, jadi banyak karakter yang kebuang percuma gitu loh. Terutama kayak misalkan pacarnya Faye, si Ale gitu ya. Kurang dimaksimalkan lah. Beberapa part dan scene yang kayak nggak penting gitu, nggak usah. Jadi kesannya kayak manjang-manjangin film doang gitu ya. Padahal bisa selesai di 1 jam terus panjang jadi sekian. Terus kayak bikin bosen gitu jadinya. Terutama part di kuburan yang nyeret pocong. Iya, useless gitu kan. Pocongnya diseret. Padahal maksudnya kayak kalau nggak ada pun apa dikira tuh bakalan apa gitu. Iya, ada apa, bakalan horor di situ. Ternyata nggak udah gitu doang gitu. Padahal kan di situ kalau memang mereka mau bisa buat nambahin horornya di situ ya. Apalagi tiba-tiba melek kayak gitu, tiba-tiba bangkit, tiba-tiba loncat-loncat kayak. Di sini kayak itu buat pocongnya loncat-loncat. Pemanjangan durasi itulah. Sampailah di rating ya untuk film Do You See What I See First Love ini. Gimana untuk ratingnya? 7/10 paling ya. Sama ya, 7/10. Ya semoga film-film ya khususnya buatan Awi Suryadi ya bisa lebih baik lagi. Sebenarnya masih
bisa untuk Oke banget ditingkatkan gitu tuh Kisah Tanah Jawa tuh Pocong Gundul yang ya. Yang tuh sama-sama mantep banget. pocong gitu. Iya, tuh mantep banget. Ya mungkin mau kelihatan ini film seperti film budget terendah ya. Maksudnya bukan budget yang tinggi seperti Badarawi atau KKN gitu. Karena ini kan nggak banyak latar tempat dan sebagainya dan Dia fokus di banyak di kosan juga gitu ya makanya. ya kita tunggu film-film adaptasi Do You See What I See lagi ya yang lebih serem lagi mungkin dari ini. Ya kalau misalkan ini sukses ya. Ya. Oke, kita aja sampai ketemu di konten redaksi selanjutnya. Bye bye.